Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Intan Kumala, NIM E1E021034, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Pada kali ini, saya akan membuat video pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan mengambil fase B yaitu kelas 4, dengan mengambil tema 2, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema 3, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan menggunakan model connected, yaitu terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Baik. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah ya. Adakah temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ella izin telat dulu. Oh, izin telat. Oh iya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada Alifah, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati. Oke, diperhatikan ya. Baik, Ibu. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya anak-anak. Apakah ada yang tahu apa itu sumber daya alam hayati? Saya, Bu. Oke, baik, silakan Ayu. Jadi sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari semua makhluk hidup. Oke, bagus sekali ya. Tepat sekali jawaban dari Ayu. Jadi, sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, sebelum kita berlanjut, sekarang ada nggak yang tahu apa itu contoh dari apa saja contoh dari sumber daya alam hayati? Saya, Bu. Apa? Ayo. Tumbuhan. Tumbuhan, ya. Hewan. Hewan. Alifah tahu? Manusia. Manusia. Boleh? Ya, kita lihat ya apa saja contoh dari sumber daya alam hayati. Ya, jadi contoh dari sumber daya alam hayati yaitu yang pertama ada pohon. Pohon termasuk dalam tumbuh-tumbuhan. Oke, yang kedua ada sapi. Sapi termasuk dalam hewan. Yang ketiga aneka jenis buah-buahan. Dan terakhir yaitu ada aneka jenis sayuran. Oke, baik. Tadi kan anak-anak sudah tahu nih pengertian dari sumber daya alam hayati. Nah, jika ada sumber daya alam hayati berarti ada sumber daya alam Non hayati. Oke, benar sekali. Ada yang tahu apa itu pengertian sumber daya alam non hayati? Baik, Alifah? Sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Iya, benar sekali. Jadi, pengertian dari sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup atau benda mati. Ya, contohnya, dia tahu? Saya, Bu. Wah, kayaknya semuanya tahu nih. Ayo. Pertama, air. Air, ya. Matahari, ya. Tanah. Benar ya. Ternyata semuanya benar jawabannya. Oke, baik. Contoh dari sumber daya alam non hayati yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi oleh anak-anak Ibu, yaitu ada air, ada matahari, dan ada tanah. Baiklah anak-anak, tadi kan anak-anak sudah mengetahui pengertian dan contoh dari sumber daya alam hayati dan non hayati. Sekarang, pernahkah anak-anak mengamati lingkungan sekolah? Apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam hayati dan non hayati? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, yuk. Pohon mangga. Iya, pohon mangga. Apa lagi?
kan? Hayati, ya Hayati kan. Terus? Tunjangan Hayati ada air, ada tanah. Ya, ada air dan ada tanah. Alifah gimana? Aku tidak tahu, Bu. Nggak apa-apa ya. Benar sekali jawaban dari Ayu dan Hindi. Sumber daya alam Hayati dan non Hayati yang ada di lingkungan sekolah itu ada air, ada tanah, ada pohon mangga, termasuk tumbuh-tumbuhan, dan satu matahari juga, karena matahari itu menyinari dunia ya pada saat siang hari ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyebutkan apa saja sumber daya alam hayati dan non hayati yang ada di lingkungan sekolah. Sekarang ada yang tahu tidak manfaat dari sumber daya alam hayati dan non hayati yang sudah anak-anak sebutkan tadi? Tidak tahu, Bu Guru. Tidak tahu. Nah, anak-anak tahu enggak? Manusia itu bernafas menghirup Oksigen. Iya, udara atau oksigen. Nah, oksigen itu berasalnya dari mana? Tumbuhan. Tumbuhan. Tepat sekali. Jadi, manfaat dari tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia, hewan maupun tumbuhan, manusia dan hewan untuk bernafas. Oke, itu ya manfaat dari tumbuhan. Iya, Bu. Anak-anak, tadi kan kita sudah membahas mengenai manfaat dari tumbuhan. Sekarang ada yang tahu tidak manfaat air? Itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Untuk minum. untuk minum, benar sekali. Untuk mandi. Untuk mandi, benar sekali. Ya, Untuk tempat hidup ikan. oke, benar juga. Tidak ada yang salah ya jawabannya, untuk tempat hidup ikan maupun hewan yang di air. Oke. Jadi anak-anak, manfaat air yaitu untuk keberlangsungan hidup ekosistem. Jika air tidak ada, maka kehidupan atau makhluk hidup itu akan mati. Ya, Iya, Bu. sangat penting kan air untuk kehidupan makhluk hidup? Iya, Ibu. Ya. Nah, pernahkah anak-anak melihat binatang tersebut? Pernah, Bu Guru. Binatang apa saja? Musang dan burung hantu. Iya, tepat sekali. Binatang musang dan burung hantu. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak? Binatang burung hantu dan musang itu dilindungi atau tidak? Dilindungi. Mengapa dilindungi? Karena hampir punah dan langka. Iya, benar sekali, karena sudah hampir punah dan langka. Ada yang tahu kenapa sudah hampir punah dan langka? Karena sering diburu. Karena sering diburu, benar juga, karena sering diburu. Iya, tadi kan salah satu faktornya itu karena sering diburu ya. Ternyata, kenapa burung hantu dan musang ini juga bisa langka atau hampir punah? Kenapa? Karena ketika manusia itu membutuhkan pembangunan, maka habitat mereka itu atau habitat alami mereka pasti akan habis rusak kan? Karena digusur dan pohon-pohonnya ditebang. Jadi mereka itu ketinggalan, jadi mereka itu tidak ada tempat tinggal, sehingga keberadaan musang dan burung hantu ini juga langka, ya, dan hampir punah. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati, baik dari pengertiannya, contohnya, dan manfaatnya. Sekarang kita masuk pembelajaran pada tema 3, yaitu peduli terhadap lingkungan, dan subtema 2, yaitu keberadaan makhluk hidup di lingkunganku. Ya, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini merupakan peserta didik dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekolah yang baik. Ya, masuk. Permisi, Bu. Maaf telat, Bu. Ya, Bapak silakan duduk ya. Ya, Bu. Oh, iya. Baik, Ibu ulangi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan
sumber daya alam di rumah sekolah dengan baik. Jadi Ella, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Paham? Paham. Anak, sebelum ibu memberikan LKPD kepada anak, ibu ini akan memberikan pop-up book. Nanti kalian bisa membaca ulang materi yang sudah ibu jelaskan tadi agar kalian lebih paham mengenai sumber daya alam hayati dan non hayati beserta cara pelestarian dan manfaatnya. Baik, ibu. Oke, ini untuk kalian. Silahkan dibaca ya. Dibaca satu persatu bakalan dapat ya. Daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus tidak akan habis. Yang pertama, hayati. Hayati sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan langka liar, hewan langka ternak, hewan peliharaan. Sumber daya alam yang hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada industri genteng, industri batu bata, industri gerabah, dan persawahan. Daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas sehingga jika digunakan secara terus-menerus akan cepat habis. Contohnya ada mineral seperti timah dan pasir kuarsa. Lalu ada minyak bumi dan gas alam seperti minyak tanah dan LPG. Yang ketiga ada batu bara. Menjaga kelestarian sumber daya alam hayati. Yang pertama menanam pohon, yang kedua melestarikan tumbuhan serta hewan langka, yang ketiga merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan, yang keempat melakukan tebang pilih dan tidak membakar hutan demi membuka lahan. Yang terakhir, memberikan makan secara rutin kepada hewan yang diternak. Lalu ada cara menjaga kelestarian sumber daya alam non hayati. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Yang kedua, memakai kendaraan umum guna mengurangi polusi udara. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan dengan membuang limbah ke sungai atau laut. Yang keempat, tidak melakukan eksploitasi terhadap sumber daya tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan emas. Dan yang terakhir, melakukan penambangan pada tempat yang telah ditentukan untuk menjaga kesejahteraan alam. Oke, makasih ya. Tadi kan anak-anak sudah membaca materi dari pop-up book. Nah, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Anak-anak duduk masing-masing kelompoknya ya. Ya, Bu. Sekarang kan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini LKPD-nya. Oke, ini juga LKPD-nya. Jangan lupa ya dibaca cara penggunaan LKPD-nya secara runtut. Kan yang di sana pertama itu ada isi dulu identitasnya, yang kedua kerjakan, yang ketiga tulis, dan yang terakhir nanti presentasikan ya. Oke, nanti kan di sini khusus untuk jawaban hayati bisa, di sebelahnya non hayati ya. Nanti sebelah sini bisa non hayati atau non hayati, di sini nanti sebaliknya dari yang di sini. Misalnya di sini hayati, berarti di sini nanti khusus non hayati ya. Ini jadi pokok. Ya, ini kan untuk oksigen. Kita tumbuh aja atau gimana? Hewan untuk apa? Saya menonton film tadi. Hewan misalnya kan ayam ya, daging sama telurnya itu sebagai bahan pangan. Terus kotorannya bisa jadi pupuk. Ya. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah.
anggotanya ada Nur Laila, kemudian saya sendiri ada Puja Asmawati Ayu. Di sini untuk jawaban soal pertama yaitu disuruh untuk menyebutkan 3 contoh sumber daya alam hayati dan non hayati. Untuk sumber daya alam hayati yaitu yang pertama ada tumbuhan atau pohon, kemudian yang kedua ada hewan, yang ketiga ada sayur-sayuran. Dan untuk sumber daya alam non hayatinya yang pertama ada air, kemudian ada tanah, kemudian yang ketiga ada matahari. Selanjutnya untuk tugas kedua kami itu disuruh untuk mengidentifikasi pemanfaatan dari sumber daya alam hayati. Nah, jadi itu yang pertama ada tumbuhan, yang dimana manfaat dari tumbuhan ialah menghasilkan oksigen yang diperlukan hewan dan manusia untuk bernapas. Dan yang kedua ada hewan, yang dimana manfaat dari hewan ini ialah daging dan telurnya itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan kotorannya itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok hebat. Dari kelompok pintar, apa ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada, Ibu. Kenapa tidak ada? Karena jawabannya sederhana. Oh, sama ya. Oke, berarti anak-anak ibu udah pintar semua nih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik, kelompok hebat silakan duduk. Baik, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa saja? Sumber daya alam hayati. Ya, terus? Sumber daya alam hayati. Ya, baik. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Yang dimana tadi pengertian dari sumber daya alam hayati merupakan, ada yang tahu? Iya, silakan Alifah dulu ya. Sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup. Ya, sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup. Silakan Ayu. Sumber daya alam hayati Ya. adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Oke, benar ya? Bagus sekali. Tepat jawaban dari Ayu dan Alifah. Jadi sumber daya alam hayati itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, hewan, dan sebagainya. Selain sumber daya alam hayati, anak-anak pasti tahu dong apa juga sumber daya alamnya selain sumber daya alam hayati. Tahu, Bu. Ya, Sumber daya alam non hayati. bagus ya. Ternyata anak-anak itu sudah paham ya. Jadi selain sumber daya alam hayati, ada juga sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini yaitu kebalikan dari sumber daya alam hayati. Tadi kan sumber daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam hayati berasal dari benda mati. Ya, benda mati. Nah, seperti kita ketahui benda mati itu bisa kayu, bisa batu, tanah, air, matahari, dan seterusnya. Tadi kan kita juga sudah belajar mengenai manfaat dari sumber daya alam hayati dan non hayati yang berada di lingkungan sekolah. Tadi juga anak-anak kan sudah mempelajari atau menjawab, mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya. Tadi juga jawabannya benar-benar semua. Berarti udah sangat paham dong anak-anak Ibu pada hari ini? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan penguatan kepada anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan evaluasi. Sebelum itu, Ibu mau ngambil KPD-nya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok hebat dan dari kelompok pintar. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Ya, evaluasi ini diisi secara mandiri ya. Diisi dengan kemampuan anak-anak. Pasti anak-anak udah tahu dong jawabannya kan udah pintar semua. Tadi jawabannya juga udah benar semua. Ya. Oke. Ini mana pulpennya? Ya.
Jadi di evaluasi itu nanti anak-anak akan mengisi sesuai dengan perintahnya. Di mana nanti yang sumber daya alam hayati, anak-anak bisa memberikan tanda rukut atau mencetak ya. Kalau non hayati nanti diberi tanda silang. Iya, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Sudah ya, wah, cepat sekali. Oke, baik. Bu lihat, Bu Ella. Oke, baik. Ayu. Baik juga. Ini. Hari ini Ibu bahagia banget ya karena anak-anak Ibu ternyata sudah paham semua mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekarang Ibu ingin nanya nih, tadi gimana sih perasaan anak-anak ketika membaca melalui pop-up book? Senang, Guru. Kenapa senang? Karena itu ada pembelajaran yang menarik, Bu. Karena ada pembelajaran yang menarik. Terus? Karena bentuk pop-up-nya menarik, Bu. Oh, bentuk pop-up booknya menarik. Wah, makasih banyak nih. Terus? Ada lagi atau sama? Oh, yang sama. Pada hari ini ya, anak-anak. Nggak terasa ya? Selanjutnya, kita sebelum pulang dipimpin berdoa dulu bersama dengan Alifah. Alifah ya, dimohon. Oke, baik. Dan untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Alifah. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita pulang nih. Yeay. Ibu mohon ya setelah pulang nanti jangan lupa materinya diulangi kembali ya, dipelajari kembali supaya semakin mengingat gitu, supaya pembelajarannya tidak dilupakan. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sekian dari Ibu dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.